Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Sipayung. Dengan NIM C0D021016, saya akan mempresentasikan dengan materi pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap pada mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 21. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, di mana penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini memiliki dasar hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang diikuti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi pertama, Perdijen Pajak Nomor 416 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26. Yang kedua ada PP nomor 102 PMK 010 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang ketiga ada PP nomor 68 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Yang keempat, PMK nomor 16 PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Wajib pajak PPh pasal 21 pegawai tetap. Adapun wajib pajak PPh pasal 21 menurut Perdijen nomor 416 PJ 2016 yang bisa diakses secara online. Di sini adalah orang yang menerima penghasilan diantaranya sebagai berikut. Pertama ada pegawai atau mantan pegawai. Kedua penerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, konsultan atau notaris. Yang keempat bukan pegawai seperti pekerja seni seperti penulis, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, pelawak, bintang film, peragawati, fotografer dan pekerjaan sejenisnya. Yang kelima atlet atau olahragawan. Yang keenam pengajar, pelatih atau penceramah. Yang ketujuh agen iklan. Kedelapan pengawas atau pengelola proyek. Kesembilan pembawa pesanan atau perantara atau yang bisa disebut affiliate marketer. Yang ke-10 petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-11 petugas dinas sumber asuransi. Ke-12 anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ke-13 peserta lomba di berbagai bidang yang mendapatkan imbalan. Ke-14 peserta rapat yang mendapatkan imbalan. Ke-15 peserta kepanitiaan dalam suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan. Yang terakhir peserta pendidikan yang mendapatkan imbalan. Selain itu ada juga orang yang terbebas dari potongan PPh pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik atau konsultan dari negara asing dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Tarif PPh 21 pegawai tetap. Ada dua faktor perhitungan yang perlu diketahui. Kedua faktor tersebut adalah PKP, penghasilan kena pajak, dan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pertama, penghasilan kena pajak. Untuk PKP sendiri, tarif pajak penghasilannya dikenakan sebagai tarif pajak progresif yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dikenakan sebagai tarif pajak progresif, maksudnya adalah tarif tersebut akan bertambah seiringnya besaran penghasilan wajib pajak. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar tarif progresif PPh 21. Kira-kira untuk daftarnya seperti ini. Lapisan penghasilan kena pajak
Pertama adalah lapisan penghasilan kena pajak. Yang pertama, hingga 50 juta dalam setahun itu memiliki tarif pajak 5%. Yang tidak memiliki NPWP 6%. Di atas 50 juta hingga 250 juta dalam setahun, tarif pajak yang memiliki NPWP 15%, yang tidak memiliki NPWP 18%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, yang memiliki NPWP 25%, yang tidak 30%. Di atas 500 juta yang memiliki NPWP 30% dan yang tidak memiliki NPWP 36%. Misal di sini saya memiliki contoh. Yang pertama, Pak Wiji berpenghasilan 350 juta setahun. Maka perhitungannya tidak langsung dikali dengan faktor pengali lapisan penghasilannya atau 350 juta dikali 25%. Lantas bagaimana? Nah, cara perhitungannya yang benar adalah dengan menghitung PPh 21 pada tiap lapisan. Penghasilannya 350 juta dibagi ke dalam lapisan perhitungan. Diawali dengan lapisan pertama 50 juta, sisanya dibagi sesuai dengan selisih per lapisan. Dengan kata lain, jika Pak Wiji berpenghasilan 360 juta setahun, maka perhitungan yang benar adalah: pertama, hitung lapisan pertama yaitu 50 juta dikali 5%, itu sama dengan 2.500.000. Yang kedua, lalu ambil selisih antara lapisan pertama dan kedua yaitu 250 juta dikurang 50 juta sama dengan 200 juta. Nah, selisih ini kemudian dikali dengan penggali tarif pajak lapisan kedua yaitu 200 juta dikali 15% yaitu 30 juta. Nah, yang terakhir tinggal mengkali sisanya dengan lapisan ketiga yaitu 110 juta dikali 25 juta sama dengan 27.500.000. Nah, jika digambarkan perbandingan antara perhitungan perlapisan atau PPh 21 progresif dengan perhitungan langsung akan seperti ini. Perhitungan perlapisannya itu 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. 200 juta dikali 15% sama dengan 30 juta. Perhitungan langsungnya itu 360 juta atau 360 juta dikali 25% sama dengan 90 juta. Perhitungan perlapisan yang ketiga ada 110 juta dikali 25% sama dengan 27.500.000. Jadi tarif yang dikenakan itu pada perlapisan itu 60 juta dan perhitungan langsungnya tarif yang dikenakan 90 juta. Jika dilihat pada tabel di atas tadi, selisih perhitungan dari kedua metode tersebut terdapat selisih yang cukup jauh. Dapat disimpulkan juga bahwa perhitungan perlapisan ini memberikan keringanan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah faktor pengurang dari penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. PTKP sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 010 PMK 2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak. Tarif PTKP sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, wajib pribadi orang pribadi atau untuk diri sendiri adalah sebesar 54 juta. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah 4.500.000. Yang ketiga, PTKP tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilan dengan suami digabung adalah 54 juta. Yang terakhir, PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarganya, baik yang saudara maupun memiliki garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu 4.500.000. Jumlah tanggungan tersebut maksimal 3 orang. Nah, di sini ada rumus dan tata cara perhitungan PPh pasal 21. Nah, rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap menurut Perjanjian Pajak nomor per 16 PJ 2016 adalah memotong penghasilan bruto dengan faktor pengurangnya. Yang pertama ada biaya jabatan sebesar 5%, setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai, misalnya jaminan pensiun. Yang ketiga ada penghasilan tidak kena pajak. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri. Terima kasih.